Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Hari ini saya akan melakukan budgeting ya bunda-bunda. Ini yang saya lakukan ketika awal bulan ya bun. Jadi budgeting ini saya melakukannya dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya sudah lama ya. Cuman kita up sekarang ini karena kan saya juga baru bikin videonya. Dan ini adalah rencana keuangan saya di tahun 2023 di awal tahun gitu ya bunda. Saya sudah menulisnya di sini gitu. Sudah menulisnya apa aja yang saya rencanakan. Salah satunya adalah memiliki kendaraan, umroh atau ibadah gitu ya, renov rumah gitu, dan lain sebagainya ya, keinginan-keinginan kurban gitu ya, salah satunya. Pokoknya inilah keinginan-keinginan saya gitu ya. Dan saya tulis juga di sini adalah sholat tepat waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya ya. Terus saya pun menulis untuk diri saya sendiri untuk tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel gitu ya, tidak malas. Dan belanja barang yang nggak penting itu di stop gitu ya. Jadi di sini stop marah-marah, stop ngomel-ngomel, stop malas atau mager, stop belanja barang yang nggak penting gitu ya. Terus yang itunya yang harus saya lakukannya itu satu lagi adalah bersyukur dan bersabar. Ini quote yang saya tulis di awal tahun. Nah ini saya menulisnya itu dari bulan Januari ya, dan ini pencapaian saya di 2022. Ini pencapaian saya di 2022, saya juga menulisnya gitu ya. Dan ini saya mulai dari bulan Januari. Suami saya memberikan uang sekian, dan ini kewajiban-kewajiban yang saya harus keluarkan. Dan ini adalah save apa aja yang saya harus sisihkan gitu ya, untuk apa aja gitu. Dan ini untuk kebutuhannya di sini gitu. Emang sih beda-beda bunda, beda-beda ya kadang-kadang. Nah ini seperti ini belanja bulanan aja saya tulis semua gitu ya, sampai apa aja yang saya tulis semua gitu. Nah seperti itu di bulan Februari dan seterusnya. Nah, ketika mager mah ya enggak juga tuh, kadang-kadang ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini ya. Gitu bunda-bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah saya mendapatkan titipan rezeki dari Allah melalui tangan suami saya ya bun. Alhamdulillah dia memberikan sejumlah uang kepada saya dan akan saya bagikan di sini ya. Jadi ini saya tulis-tulis dulu apa saja yang harus saya keluarkan ya. Jadi saya tulis semua kewajiban-kewajiban saja, apa saja yang saya harus bayarkan gitu ya, seperti SPP, sedekah, untuk simpanan Marsha sekolahnya gitu ya, kurban, arisan, wifi, dan BPJS ya. Kalau arisan itu untuk keperluan kami beribadah nanti gitu ya, karena ada niat ibadah ke tanah suci gitu ya bun. Wifi dan BPJS, sampah, les, dan ngaji gitu ya. Juga ada saving itu untuk anak-anak dan saya gitu ya. Saya sisihkan sedikit uang untuk saving kami berempat. Saya tidak masukkan si teteh gitu ya, karena dia kan udah punya penghasilan sendiri gitu ya. Jadi saya aja simpan untuk kami berempat gitu. Lanjut, saya juga menuliskan pengeluaran untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari. Untuk belanja bulanan saya sisihkan juga, dan untuk makan dan ongkos anak-anak gitu ya. Untuk makan, jatah makan dan ongkos anak-anak.
Jadi untuk pengeluaran bulanan saya itu saya jatah 500.000, dan untuk makan dan ongkos anak itu sebesar 3 juta ya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyisihkan uang gitu ya. Jadi semaksimal mungkin ada sisanya gitu loh ya, uang sehari-hari saya gitu. Dan ini alhamdulillah sudah terbukti ya, ini saya memiliki sisa uang bulan kemarin. Dan ini ya, sejumlah ini ada berapa kali ya, adalah 200.000 kurang lah, enggak nyampe 200, 150 ribuan lah ya, mudah-mudahan insya Allah. Lupa saya tadi nggak dihitung ya. Jadi saya masukin ke dalam kotak ini, dan amplop ini asalnya udah penuh, udah banyak gitu ya, tapi ada qadarullah, ada satu dan lain hal sehingga uang itu terpakai gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ini untuk urgent gitu ya. Saya simpan di sini dan di celengan yang ono gitu ya Bunda ya. Jadi saya sisihkan seperti itu. Nah, ini saya simpan. Dan ini saya simpan di kotak itu dan celengan ini ya Bun. Ini saya nanti akan saya buka nanti pas lebaran ya Bun, insya Allah. Semoga isinya banyak ya. Amin. Gitu ya Bunda. Kita lanjut ya Bun. Di sini saya memiliki 2 dompet pintar ya Bun. Yang satu untuk kebutuhan sehari-hari dan yang satunya lagi untuk bulanan. Nah, ini yang untuk bulanan ini udah lama banget dan udah jelek banget ya, udah koyak seperti ini. Alhamdulillah. Berarti ini sangat kepake banget gitu ya. Walaupun gak maksimal tapi ini sangat terpakai gitu ya. Berguna banget. Nah, ini lanjut kita bagi-bagi uangnya Bunda, untuk apa saja uang saya dikeluarkan gitu ya. Dan untuk SPP bulan ini alhamdulillah sudah dibayarkan oleh suami saya ya. Jadi ini tidak usah diisi. Lanjut, saya juga memiliki arisan BPJS. Ya, ini untuk uang BPJS saya masukin ke kotak BPJS ya. Lanjut, saya juga mengisi untuk saya juga masukin uang untuk les 150.000, ngaji 100.000 ya Bun. Saya masukin ke dalam posnya. Nah, ini di sini ada posnya gitu loh. Untuk les dan ngaji. Dan ini untuk uang sampah ya 70.000, jadi masih ada sisa 30.000 ya Bun. Dan ini untuk kurban ya, saya sisihkan 300.000. Dan dompetnya berbeda ya Bun, saya simpen di sini dompetnya. Dan ini untuk anak-anak ya Bun, sejumlah jadi ini untuk kami berempat itu ya, 200.000 berempat, dan si teteh enggak saya masukin ke sini ya. Nah, ini per anaknya itu 50.000. Jadi saya juga mendapatkan jatah dari uang ini adalah 50.000 juga sama ya. Lanjut kita tulis di sini ya, di belakang ada khusus gitu. Nanti ketahuan dapatnya berapa gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini lanjut saya masukkan ke sini ya, ke dompet ini. Per anak-anaknya 50.000 saya masukin ke situ gitu loh ya Bun. Nah, seperti itu. Dan untuk saya itu 50.000 di dompet yang merah. Lanjut saya sisihkan untuk kebutuhan belanja bulanan yaitu 500.000 ya Bun. Dan ini alhamdulillah sisanya ya Bunda untuk kebutuhan saya sehari-hari, untuk makan dan ongkos anak-anak gitu ya. Saya bagi menjadi 3 ya Bun, masing-masing menjadi 4 pekan gitu ya, 4 minggu gitu ya. Tapi karena ini 31 hari kan, nanti saya lebihnya itu kan saya perhitungkan lagi gitu ya, sisanya itu. Jadi ini saya simpan yang untuk belanja bulanan itu 500.000 di dompet yang ini. Nah itu untuk beli rinso, beras, sabun gitu ya, sabun mandi, pokoknya untuk kebutuhan saya sebulan gitu ya. Mungkin memang sih kurang sih ya. Kadang-kadang ada tambahan juga dari suami, kalau suami yang ngantar belanja kan ujung-ujungnya dia yang nambahin gitu ya Bun. Nah, ini untuk saya
alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk ongkos anak dan belanja makan sehari-hari ya, untuk ikannya gitu ya, untuk sayurnya gitu. Jadi saya simpan per minggu itu 700.000 gitu ya Bunda, 700.000 satu minggunya gitu. Nah ini saya bagi 4 ya Bun. Nah seperti ini, 700.000 700.000 700.000 gitu saya simpan di dompet yang coklat itu, dan sisanya kekurangannya itu nanti saya tambahin gitu ya Bun, karena ini kurang ya uangnya. Nah seperti itu ya Bunda-bunda, semoga cukup ya, semoga cukup sampai akhir bulan, amin insyaallah. Jadi uang anak-anak itu saya berikannya setiap hari ya Bun, karena mereka belum saya ajarin ya, harus ini sebetulnya terlambat ya, harusnya mereka sudah bisa memanage uangnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bun, saya kasih harian juga, mereka masih bisa menabung gitu ya, alhamdulillah. Walaupun uang yang saya berikan juga tidak besar ya. Marsha 15.000 itu sudah dengan ongkos angkot 5.000 rupiah gitu ya. Dan Abdu itu 15.000 juga, sama itu sudah dengan membeli bensin gitu ya. Jadi dia harus menyisihkan uangnya untuk membeli bensin karena dia akan membawa motor gitu ya. Alhamdulillah. Nah begitu Bunda-bunda, tidak ada kata terlambat. Untuk yang belum budgeting, ayo Bunda-bunda kita mulai dari hari ini. Pokoknya semangat, silahkan Bunda-bunda bisa mengambil pelajaran atau ilmu dari banyak sumber ya, terutama yang sudah berpengalaman dalam menyampaikan atau memberikan edukasi tentang budgeting ini. Kalau saya kanan tidak bisa bagus gitu ya, tidak bisa spesifik gitu ya dalam menerangkan tentang budgeting ini atau memberikan contoh tentang budgeting ini gitu ya. Menulisnya pun Bunda-bunda nggak bisa membaca tulisan saya gitu ya. Jadi silakan Bunda belajar dari konten-konten yang lain. Pokoknya ayo mulai. Saya aja bisa gitu ya, yang sudah tua dan sudah mungkin sebentar lagi juga suami saya akan pensiun gitu ya. Tapi semangat aja, jalanin aja hari ini dengan penuh keyakinan bahwa kita itu bisa gitu ya. Ayo mulai hari ini. Berapapun penghasilan suami kita, berapapun rezeki yang kita dapat, kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya adalah mempergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dihambur-hamburkan, jangan dibelikan untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Jadi kita utamakan dulu kewajiban apa yang harus kita bayarkan. Di antaranya listrik, air, pokoknya kebutuhan kita yang utama gitu ya, seperti membeli beras dan lain sebagainya. Seperti itu Bunda-bunda. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda-bunda yang sudah mengikuti budgeting saya hari ini, sudah mengklik video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan ada pelajaran yang bisa diambil dari budgeting saya hari ini. Terima kasih. Semoga Bunda-bunda semua sehat, dalam keadaan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.